Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Putra, NPM 18 11 11 11 1150. Baik, di sini saya akan ujian hukum dan hak asasi manusia dengan materi hak untuk berdemokrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi itu. Antara hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter atau tidak demokratis. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM. Negara demokrasi dan hak asasi manusia. Negara diterjemahkan dari kata-kata asing, Staat dari bahasa Belanda dan Jerman, State dari bahasa Inggris, Etat dari bahasa Prancis. Istilah Stat mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula diperkenalkan pada abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima adalah bahwa kata Stat itu dialihkan dari bahasa Latin stat yang yaitu status atau statum. Istilah negara yang berasal dari Indonesia merupakan terjemahan dari perkataan state dari bahasa Inggris, Staat, atau berasal dari bahasa Jerman dan Belanda, atau etat dari bahasa Prancis yang diserap dari bahasa Latin, status atau statum yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak. Bahasa Latin status atau statum itu berkaitan dengan istilah lo stato yang diperkenalkan pertama kali dalam buku The Prince karya Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527 yang hidup pada zaman pertengahan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara menunjukkan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh negara itu. Pada umumnya, tujuan negara yang terpenting adalah yang pertama melindungi masyarakat dan bangsanya dari berbagai bahaya kehancuran yang datangnya dari luar. Yang kedua, melindungi masyarakat terhadap kehancuran dari dalam karena pertentangan warga sendiri dengan jalan membentuk dan menegakkan hukum untuk memelihara keadilan antara para warganya. Yang ketiga, mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan. Selanjutnya adalah negara demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Namun Wilson Churchill mengakui secara jujur bahwa demokrasi sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang baik, tetapi belum ada juga sistem lain yang lebih baik daripadanya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ini memang unik. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia ini menyebut dirinya demokrasi meskipun yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan lain sering berbeda secara substansial. Memang sejarah konsepsi demokrasi itu sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konflik konsepsi. Secara etimologis, istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas yang biasa dikenal sebagai istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui para wakil yang duduk di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini
yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat, pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga. Selanjutnya adalah HAM. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin. Karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Lalu hubungan antara negara demokrasi dan hak asasi manusia. Secara kodrat, manusia tidak mungkin hidup sendiri, karena setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Dengan demikian juga halnya antara manusia sebagai makhluk individu sangat memerlukan negara sebagai tempatnya untuk bernaung. Seperti yang kita ketahui bahwa relasi atau hubungan negara dan masyarakat memberikan gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya sebagai kompensasi dari kepatuhan masyarakat. Jadi wajar jika manusia menuntut negara jika hak-hak asasi masyarakat tidak dipenuhi oleh negara. Kesimpulan dari materi ini adalah prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Baik, itulah penjelasan tentang hak untuk berdemokrasi. Lebih dan kurang saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.